Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang keutamaan bertaubat dan beristighfar. Taubat berarti secara bahasa kembali, yang dimaksud adalah kembali kepada perintah Allah dan sebaliknya menjauhi larangannya. Yang sebelumnya dia banyak meninggalkan perintah Allah, sebaliknya mengerjakan apa yang dilarang Allah, nah maka kemudian bertaubat untuk kembali kepada perintah Allah. Nah, bertaubat, nah biasanya diiringi dengan beristighfar. Ini dua kata yang saling berkaitan, memohon ampun, memohon maghfirah. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah Muhammad, nah, perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada hamba-hambanya, hamba Allah yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Nah, dimaksud banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah, sebaliknya mengerjakan apa yang dilarang Allah. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, karena Allah yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Jadi ketika kita tahu ilmunya bahwasanya Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya berapapun banyaknya ketika dia mau bertobat, ketika dia mau beristighfar kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwal ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ayat ini sangat jelas menegaskan sebanyak apapun dosa manusia, ketika dia mau menyadari kesalahannya, dosa-dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka sebanyak apapun dosanya Allah akan mengampuni. Maka di sini tadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kemudian diceritakan dalam sebuah hadis yang cerita ini juga sangat populer. Ini hadis ini juga dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang sangat populer, yaitu Riyadhus Shalihin. Kita baca saja terjemahnya, saya besarkan dulu terjemahnya karena panjang hadisnya. Hadis ini sangat populer, riwayat Imam Bukhari Muslim, yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita
pada zaman dulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang tadi ingin bertobat, ya. Kemudian orang tersebut mencari orang alim yang banyak ilmunya, ya. Lalu ditunjukkan kepada seorang rahib dan ia pun langsung mendatanginya. Kepada rahib tersebut ia berterus terang bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Apakah taubatnya akan diterima? Kemudian rahib tersebut menjawab, tidak, taubatmu tidak akan diterima. Karena merasa taubatnya tidak diterima, kemudian akhirnya laki-laki itu membunuh sekalian rahib tadi, maka genaplah yang dibunuh 100 orang. Tetapi orang ini tadi masih belum berputus asa, kemudian dia masih bertanya lagi, mencari orang lain yang lebih tahu, kalau di dalam hadisnya disebut al-alim, bedanya antara alim dengan abid. Yang pertama tadi disebutkan seorang abid, orang yang ahli ibadah tapi kurang tahu ilmu. Kemudian yang kedua dia mencari lagi, kemudian ketemu seorang yang alim, yaitu orang yang tahu, orang yang banyak ilmu lah, seorang yang alim. Kemudian laki-laki itu mencari orang lain lagi yang paling banyak ilmunya, lalu ditunjukkanlah kepada seorang alim. Di sini disebutkan alim namanya, yang luas ilmunya. Kepada orang alim tersebut laki-laki itu berkata, saya telah membunuh 100 orang, apakah taubat saya akan diterima? Orang alim itu menjawab, iya, tidak ada penghalang antara taubatmu dan dirimu, tetapi di sini pergilah ke daerah ini dan itu, karena di sana banyak orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, tinggalkanlah tempatmu, karena tempatmu itu adalah bi'atus su', lingkunganmu adalah lingkungan yang buruk. Pergilah ke tempat yang lain yang lingkungannya baik, yang di sana banyak orang yang ahli ibadah. Tapi di sini cuma biasa, di dalam hadis kadang disebutkan kadang tidak. Pergilah ke daerah ini dan itu, karena di sana banyak orang yang ahli beribadah kepada Allah. Setelah itu beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke daerahmu. Wow, di sini ada ceritanya terjadi, karena daerahmu termasuk lingkungan yang buruk. Di lingkungan itu juga sangat pengaruhnya sangat kuat. Kalau kemarin sudah pernah diceritakan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik, ibarat penjual minyak wangi, meskipun kita tidak beli minyak wangi, kita minimal mencium baunya. Meskipun tidak beli, kadang penjual minyak wangi mengoleskan minyak wanginya. Sama itu, lingkungan juga begitu. Lingkungan sangat berpengaruh. Ketika lingkungan kita tidak bagus, kita mau beribadah mungkin juga kurang semangat. Tapi begitu lingkungan kita banyak ahli ibadah, maka kita insya Allah juga semakin bersemangat di dalam beribadah. Maka berangkatlah laki-laki itu ke daerah yang telah ditunjukkan. Tetapi di tengah perjalanan laki-laki itu meninggal, belum sampai ke tempat yang dituju, ternyata wafat. Kemudian malaikat rahmat dan azab saling berbantahan. Malaikat rahmat berkata, laki-laki ini telah berniat pergi ke suatu wilayah untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Tapi kemudian malaikat azab membantah, tetapi bukankah ia belum berbuat baik sama sekali? Berbantah-bantahan antara malaikat rahmat surga, neraka azab, neraka penjaga neraka, berbantahan. Akhirnya datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat yang sedang berbantah. Maka keduanya meminta keputusan kepada malaikat yang berwujud manusia dengan cara yang terbaik. Kemudian orang tersebut berkata, ukurlah jarak yang terdekat dengan orang yang meninggal dunia ini,
dari tempat berangkatnya hingga ke tempat tujuannya. Mana yang terdekat maka itulah keputusannya. Nah, ternyata dari hasil pengukuran terbukti bahwasanya laki-laki tersebut meninggal dunia lebih dekat dengan daerah tempat tujuannya. Dengan demikian orang tersebut berada dalam genggaman malaikat rahmat. Nah, jamaah rahimakumullah, nah itulah ya di antara maha taubatnya Allah. Allah maha penerima taubat, maha pengampun. Nah, sebesar apapun dosa manusia, nah, sekali lagi ketika dia mau bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha, Allah pasti akan menerima taubatnya ya. Tetapi masalahnya kadang banyak ya, orang yang tidak mau bertobat dengan berbagai alasan, kata yang beralasan sudah terlanjur berbuat dosa, akhirnya diteruskan berbuat dosanya ya. Padahal sebanyak apapun dosa manusia, ketika dia mau bertobat, berhenti dari perbuatan maksiatnya, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, nah Allah pasti akan menerima taubatnya. Berikut, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Nah, itu tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa kecuali para nabi, karena nabi memang maksum, dijaga oleh Allah. Ketika mau berbuat yang tidak baik langsung dicegah. Itu kalau nabi yang sifatnya memang maksum. Tetapi selain nabi, siapapun itu, meskipun seorang ulama, meskipun seorang kiai besar, tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat dosa. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Darimi yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Nah, di sini setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, berbuat salah adalah at-tawwabun, yang mau bertobat. Nah, di sini kita mau bertobat, nah itu adalah apa, termasuk manusia yang dicintai oleh Allah. Sebaik-baik manusia yang salah dosa, nah, dia mengakui kesalahannya, nah, kemudian dia bertobat. Manusia hampir sama, tidak ada manusia yang lepas dari dosa, masih sama, cuma sedikit berbeda. Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law lam tudnibu la dhahaballahu bikum, andaikan kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan segera mematikan kalian. Kalau di sini terjemahnya Allah mengganti kalian, maksudnya akan cepat dipanggil oleh Allah. Maka orang yang alim, orang yang solih biasanya umurnya tidak panjang, nah karena memang dijaga oleh Allah. La lam tudnibu la hadzaballahu bikum, andaikan kamu tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan mengganti kamu. Wala jaa biqaumin, dan kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yudnibuna, yang berbuat dosa, wa yastaghfirunallah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, wa yaghfiru lahum, dan kemudian Allah pun mengampuni kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, manusia berbuat dosa dalam tanda kutip wajar, karena memang di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Yang nafsu itu memang innan nafsa la ammaratum bisu. Ucapan Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zulaikha, aku tidak bisa membebaskan diri dari nafsuku. Dan yang namanya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada
berbuat yang tidak baik. Nah, yang namanya nafsu sama sekali tidak bisa dihilangkan dari jiwa, dari diri manusia. Kita hanya bisa mengendalikan, kadang bisa, kadang tidak. Nah, ketika kita terlanjur berbuat dosa, nah maka Allah memberikan jalan keluar, yaitu bertaubat, beristighfar. Nah, jadi sekali lagi yang namanya manusia, itu tidak ada satupun yang lepas dari berbuat dosa. Cuma sebagai seorang muslim, seorang mukmin tidak terus menerus di dalam berbuat dosa. Ketika setelah berbuat dosa sadar, nah segera beristighfar, bertobat kepada Allah. Lam yusirruna ala ma fa'alu, mereka tidak terus menerus di dalam perbuatan maksiatnya. Nah, begitu sadar, nah segera bertobat, nah kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat Imam Muslim nomor sekian. Dari Abu Hurairah, yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, seluruh umatku akan diampuni oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Di berbuat dosa bangga terang-terangan, kan ada kan orang yang berbuat dosa itu merasa tidak salah, bahkan ada yang bangga. Tetapi ada yang mau berbuat dosa sedikit aja malu, kalaupun toh berbuat, nah sebisa mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharah, termasuk orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah ayyak malar rajulu bilaili amalan, ada seseorang yang berbuat dosa di malam hari, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi summa yusbihu waqad satarahullah, sampai pagi harinya tidak ada yang tahu, tapi kemudian di pagi harinya fayaqulu ya fulan, di pagi harinya dia mengatakan, wahai fulan, amiltu barikah kada wa kata, wahai fulan, semalam aku telah begini, semalam aku telah begitu, semalam aku telah berjudi, semalam aku telah mabuk-mabukan, semalam aku berzina. Nah, dia menceritakan aib kepada orang lain, nah itu termasuk mujaharah, jadi terang-terangan berbuat dosa atau dia tidak merasa salah dengan perbuatan dosa. Nah, kalau yang seperti itu tidak diampuni, ya, akan disiksa. Maka ketika salah satu tanda iman seseorang adalah ketika dia berbuat dosa, nah, dia merasa malu, hatinya merasa tidak tenang. Tapi kalau ketika dia berbuat dosa, hatinya kok santai-santai saja, tenang-tenang saja, maka keimanan telah hilang dari dirinya. Nah, begitu, nggih. Berikut, nggih. Di antara hadis yang menjelaskan tentang begitu luasnya ampunan Allah, nggih. Maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana ayat pertama yang telah kita baca tadi. Hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yabsutu yadahu bil lail, membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba, untuk memberi taubat musiun nahar, orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Nah, ini ketika siang hari dosa, kemudian malam harinya bertobat, Allah terbuka lebar tangannya untuk menerima taubat seorang hamba. Wa yabsutu yadahu binahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk memberi taubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Hatta tarlu as-samsu, sehingga matahari terbit min magharibiha, terbit dari arah barat. Nah, maksudnya taubat Allah, penerimaan taubat Allah itu waktunya sangat panjang, sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, berarti sudah kiamat, ya. Kalau sudah matahari terbit dari barat, nah maka pintu taubat tertutup. Nah, hadis berikut hampir sama.
Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, barang siapa yang bertobat sebelum matahari itu terbit dari arah barat, taballahu alaih, Allah akan menerima taubatnya. Itu batasan secara umum, batasan secara umum. Jadi pintu tobat dibuka sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tapi yang sifatnya orang per orang adalah selama nafas belum sampai tenggorokan. Kalau masing-masing orang, karena yang namanya kiamat memang masih sangat panjang. Nah, maka kalau yang sifatnya orang per orang selama roh belum sampai tenggorokan, nah, ketika dia bertobat akan diterima. Nah, hadis berikut yang menjelaskan dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba malam yughorhir. Nah, di sini selama nafas belum sampai tenggorokan. Nah, ini kalau sifatnya orang per orang, nah, batasannya sebelum nafas sampai tenggorokan, ya, itu sudah tidak, kesadarannya sudah sangat berkurang ya. Kalau sudah nafas sampai tenggorokan, nah biasanya kalau seperti itu di talqin juga sudah sulit ya, sudah sulit untuk bisa mengikuti ya. Nah, maka taubat itu adalah batasnya masing-masing kita selama ruh belum sampai tenggorokan. Tapi batas secara umum siapapun manusia sebelum matahari terbit dari barat dia mau bertobat, nah maka tobatnya akan diterima. Nah, jamaah rahimakumullah, Fir'aun, nah, Fir'aun pun waktu itu mau bertobat ya, tetapi terlambat. Nah, ini ceritanya tobatnya Fir'aun ya. Di dalam surat Yunus ayat 90, kata idza adrakahul gharaku, tapi ketika Fir'aun itu telah tenggelam, adrakahul gharaku, nah, sudah tenggelam di laut, qala, nah baru dia ngomong, amantu, aku beriman, anahu la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan sesembahan yang diimani, yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Tim Fir'aun dalam ceritanya waktu itu juga sudah berniat tobat tetapi terlambat ya, karena sudah tenggelam, sudah tidak mungkin ada yang menyelamatkan. Yang biasanya dia dijaga oleh tentaranya semuanya juga tenggelam, tidak ada yang selamat. Nah, begitu Fir'aun menyadari tidak ada seorang pun tentaranya yang bisa menyelamatkan, nah baru dia mengatakan, amantu, aku beriman kepada Allah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Nah, tetapi karena sudah sampai kerongkongan tadi, nah tobatnya tidak diterima. Bahkan di dalam satu riwayat diceritakan, kalau membaca tafsir Ibnu Katsir ketika meriwayatkan ketika menafsirkan ayat ini, nah Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis, wahai Muhammad, oh ini ada, ternyata sudah saya tulis di sini, sudah saya tulis hadisnya, saya ingat sebelum saya tulis. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Fir'aun berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Jibril berkata kepadaku, sekiranya engkau melihatku ketika aku mengambil tanah liat dari dasar laut, lalu aku jejalkan, aku sempalkan ke mulut Fir'aun. Jadi malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut, nah kemudian dijejalkan ke mulut Fir'aun karena khawatir bila dia akan mendapat rahmat, niscaya engkau akan melihat pemandangan yang mengerikan ya. Di Fir'aun oleh malaikat Jibril, nah mulutnya dijejali tanah liat dari dasar laut ini. Nah, ini cerita Fir'aun ketika
tenggelam di Laut Merah waktu itu karena mengejar Nabi Musa. Ternyata Fir'aun akhirnya dibinasakan oleh Allah. Berikut ayat perintah untuk beristighfar, wastaghfirullah. Jadi sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk selalu bertobat. Wastaghfirullah, bertobatlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Rasulullah dalam sehari, Rasulullah dalam beristighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Dari Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni sungguh aku la astaghfirullah, beristighfar mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaum dalam sehari, aksaro lebih, min sab'ina 70 kali lebih. Dalam hadis yang lain disebutkan 100 kali. Hadis berikut dari Aghori Al-Muzani, salah seorang sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, innahu la yughanu ala qalbi wa ini la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir. Rasul karena seorang rasul hatinya tidak pernah lepas untuk mengingat Allah. Di kapanpun Rasulullah senantiasa berzikir. Wa inni la astaghfirullah, dan sungguh aku beristighfar kepada Allah fil yaum dalam sehari, mi'ata marrah 100 kali. Kita bayangkan seorang nabi yang padahal beliau sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni, toh begitu Rasulullah tidak kurang dalam beristighfar dari 100 kali. Maka tentunya kita juga memperbanyak istighfar kapan saja selama kita ingat. Kita memperbanyak istighfar. Karena istighfar tadi sudah disebutkan di antara hadisnya, di antara keutamaan yang masih banyak di sini tentang keutamaan istighfar. Ini yang diceritakan secara khusus. Ini hadis ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan ketika membahas tentang salat duha. Di antara doa yang dibaca Rasulullah setelah salat duha juga istighfar. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duha, kemudian beliau membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfarnya Nabi ketika setelah salat duha. Qolaha mi'ata marrah, Nabi mengucapkannya sampai 100 kali. Jadi ketika salat duha, kemudian zikirnya Nabi adalah dengan beristighfar. Di aku cerita dari Aisyah bahwasanya Rasulullah setelah salat duha, beliau mengucapkan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Qolaha mi'ata marrah. Nabi mengucapkannya sampai 100 kali. Di antara keutamaan bertobat, beristighfar, dicintai Allah. Dalam surat Al-Baqarah yang sangat populer, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Mensucikan diri yang dimaksud tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam jiwanya. Bisa juga mutatahirin ini kaitannya dengan bersuci, berwudu. Nanti setiap
dia batal, nah dia selalu memperbaharui wudhu. Di antara tafsirnya ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang yang sangat menjaga wudhu, jadi ketika dia batal dia selalu berwudhu, jadi selalu menjaga dirinya suci. Nah itu di antara penafsirannya ada yang menyatakan begitu. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, ya. Diampuni dosa-dosanya. Tinggal 1 menit, hadis terakhir. Dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu. Seorang yang mau bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau kita mau bertobat, memohon ampun, nah karena dosanya diampuni, ya berarti memang tidak punya dosa. Jadi ketika kita punya dosa, nah segera beristighfar, bertobat, nah maka Allah mengampuni, maka dianggap dia sudah tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi berarti nggih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum mudnibun. Setiap kalian pasti pernah berbuat dosa. Illa man afaitu, kecuali orang-orang yang aku jaga, yang maksum, maksudnya para nabi. Fasaluni maghfirah, maka mintalah kepadaku ampunan, maghfirah. Faghfiralakum, maka aku pasti mengampunimu. Waman alima minkum, dan barang siapa yang tahu di antara kalian anni dzukudrah, aku berkuasa alal maghfirah, untuk mengampuni setiap dosa, fastaghfarani, kemudian dia memohon ampun kepadaku, bikut roti, dengan kekuasaanku, ghafartu lahu, aku akan mengampuninya, wala ubali, dan aku tidak peduli berapapun dosanya. Jadi berapapun dosanya, kalau dia mau bertobat, mau beristighfar, nah Allah pasti akan mengampuni. Nah, demikian jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.